bermain. Mampukah Rora memulangkan tim Liquid ID? Apakah sang raksasa tim Liquid memulangkan Rora from Philippines? Let's go to the lane of Dawn. Let's get into the lane of Dawn, best of 3 series. Game 1 yang sangat mendebarkan dengan pick dari Xavier. Dengan tujuan bermain di area high ground, bermain dengan jarak yang jauh, dan tentunya bermain juga untuk teman-teman yang belum menyelesaikan quest di M6 Pass yang sudah hadir sampai dengan tanggal 29 Desember. Alright, dan buat kalian semua jangan sampai ketinggalan karena ini limited edition buat kalian semua. Kalau ketinggalan, ingat, menyesal. Ditanggung penumpang. Betul sekali. Oh yeah, Haskiel udah mulai coba untuk melakukan poking damage, dan juga Widdy nggak bisa terlalu sembarangan untuk masuk ke dalam. Karena ingat, jangan lupakan ini Alpha, sekeras apapun itu bisa dilumat, apalagi selembek apapun. Iya. Makanya permainan front to back sangat bisa dijalankan, dan bahkan Ahran menemani Favian untuk membuka mapnya, mengendalikan juga ditutup bahkan sama Widdy di bagian top lane. Ini membuat sepertinya dari EXP-nya Demon Kite agak sedikit ketahan harusnya di level yang keempat. Sementara untuk Favian sendiri akan lebih mudah untuk mendapatkan level yang kelima. Ya, dia akan dapetin satu jungle di arah bottom lane, dan rotasinya juga akan menuju ke arah top lane. Ini akan menguntungkan sekali untuk seorang Favian. Dan Demon Kite bisa dibilang mobilitasnya memang kalah Profesor, dan ini emblemnya silakan. Ya, kalau kita lihat dari emblem tentu akan menuju kepada Inspire dan Bargain Hunter ya untuk Xavier-nya. Sementara Eren Shiki. Ini Eren Shiki kayaknya habis ngelihat Ranger Emas ya dengan Tenacity soalnya. Oke, kita lihat di sana para pasukan dari tim Liquid ID bakal coba dihajar dengan first blood dari top lane. Sayang sekali flicker for defensive diberikan oleh seorang Aran. Para pasukan dari tim Liquid, mereka tidak mau kehilangan satu poin kill, tapi Yaskiel coba untuk menutup jalannya Renegade, mundur ke belakang. Favian poking damage, sebuah jawaban, tapi mencari Widdy di level 3. Mampukah para pasukan dari tim Liquid ID kali ini melakukan take over? Karena Soul Saver menjadi pilihan utama. Demon Kite targetnya, Yaskiel di belakang sana, Downing Light belum dikeluarkan. Demon Kite Downing Light berhasil dihindari dengan Spear of Alpha. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Liquid mereka kehilangan seorang Widdy. Pertempuran para pasukan dari tim Liquid ini tidak cukup adil ketika Favian sekerat mau dan melihat sosok dari seorang Edward yang masih kuat perkasa di depan sana. Oke, ditarik ulur terlebih dahulu untuk mendapatkan level yang kelima karena sepertinya Demon Kite akan kalah level kali ini. Mendapatkan purple buff, mendapatkan level yang kelima, dan sepertinya akan coba untuk take over oleh Aurora. Balik lagi ke area turtle kali ini. Oh, tapi nampaknya dari tim Liquid ID mereka tidak akan melepaskannya. Karena Aran stand by on position. Para pasukan dari tim Liquid ID terlalu jauh dari Favian, mampu kan menghentikan cover, tapi nampaknya implosion menghentikan pergerakan dari Favian. What a play from Renegade. Flicker implosion ternyata mengagetkan para pasukan dari tim Liquid ID, menghilangkan 2 point kill. Efek dari Widdy First Blood langsung sangat mematikan sekali. Dan sekarang belum ada The Way of Dragon, baru ada bahkan tapi masih ada Purify dari Domeng. Domeng kali ini dapat Downing Light yang berhasil dihindari oleh para pasukan dari tim Rora. Domeng masih bertahan seorang diri 1 berbanding 2 dan bertahan, bahkan itu gak adil banget. Itu benar-benar kerugian untuk para pasukan dari tim Liquid. Dan dapat Hasklaw juga karena mendapatkan 1 bonus gold dari Turtle. Aurora langsung leading 1.500 gold dan ada pause sejenak. Agak sedikit merugikan memang karena First Blood yang didapatkan tadi oleh Demon Kite ini membuat early tempo dari Rora langsung berjalan dengan sangat-sangat cepat sekali. Intensitas yang mereka gunakan bahkan semenjak ada point kill tadi yang didapatkan itu benar-benar menguntungkan sekali, dan bahkan adanya Flicker Implosion. Wah, itu sih Renegade. Dia sengaja nggak langsung ke sana karena dia mau ngeluarin pakai flickernya. Ya karena dia pun tadi kan sempat nge-clear di bagian mid lane. Sementara beda sama Widdy. Widdy belum sempat untuk nge-clear mid lane-nya. Dia belum dapetin level yang keempat. Dia belum bisa untuk menghentikan bagaimana implosion. Harusnya harus untuk nge-distract power tersebut. Kayaknya Hilda di sini benar-benar bakal bisa dihancurkan dengan mudahnya. Dan pokingan damage dari Yue ini loh yang harus dihindari. Karena memang seperti yang kita tahu ya, nantinya Eternal Guard itu akan menjadi pengganggu terutama bagi Widdy. Dan tentunya setup seperti apa yang akan dibawakan oleh tim Liquid ID karena mereka masih jauh banget dari kata prime. Oke, ngomongin ke arah hero scaling, mereka memiliki ke arah Yeskiel dengan Safia. Tapi kalau ngomongin Yeskiel untuk bertahan sampai hero-nya mampu melakukan damage dealer di arah late game itu cukup panjang waktunya. Jangan lupakan, dan lihat di depan sana bahkan retribution harus dikeluarkan oleh sosok seorang Renegade dengan 1 implosion yang gagal didapatkan para pasukan dari tim Liquid ID, mencoba untuk membalikkan kembali kanan. Aran Shiki stand dengan Hatatata dan Sonata. Meanwhile Renegade tumbang begitu saja. Enzo menjadi korban kedua. Double kill, looking for triple kill. Damage dari Demon Kite gak bisa dipenuhi kembali. Dan para pasukan dari tim Liquid ID mencoba untuk memporak-porandakan Demon Kite. Hilang begitu saja dan shutdown di tangan para pasukan tim Liquid. 4 hilang seketika. Tim Liquid membalikkan momentum dengan instan.
Bahkan 1.600 gold langsung dibayar lunas dan Aaron Ditukar. Shiki ditukarkan juga dengan platingan yang seimbang. Turtle didapatkan dan keuntungan berbalik. Tim Liquid benar-benar merespon dengan gerakan cepat thanks to Yehezkiel. Dia mengunci 3 pemain dengan adanya satu pergerakan dan downing light yang begitu mematikan. Oke, kali ini dan satu pergerakan dari Favian yang berhasil menghindari implosion juga dari Profesor. Wow. Itu membuat implosionnya for nothing. Nggak ada lagi implosion dikeluarkan. Tapi perpasukan dari tim Liquid mereka jangan puas terlebih dahulu. Walaupun mereka sudah membayarkan utang dari 1.500 gold. Tapi mereka belum berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Itu dia. Ingat bahwa Aurora bisa saja membalikkan momentum dengan cepatnya. Yue selesaikan Glowing One. Sementara 4 berbanding dengan 4 dari segi poin killnya. Tim Liquid mencoba untuk melakukan sebuah movement, tapi Widdy terdeteksi di sana. Terdeteksi implosion untuk Widdy dan juga seorang Aran. Damage dari depan membuat para pasukan dari tim Liquid ID. Mereka termakan dari frontlanernya dan ini adalah salah satu pergerakan yang dimiliki. Tapi nampaknya Aran tidak bisa bertahan Spear of Alpha. Untuk siapapun yang setebal apapun tidak akan bisa dibendung. Dan Profesor, Widdy jangan sampai lupa, ini Rora, pemain dari tim Filipina yang dimana mereka tidak pernah takut untuk makan depan. Ya, bermain di area sungai pun mereka akan ladeni ya. Aurora benar-benar mendapatkan momentum baliknya dengan seinstan itu. Memang tim Liquid ID tadi sempat membalikkan keadaan, tapi lagi-lagi Aurora mereka berani untuk bermain dari front to back dan Widdy mencoba untuk memberikan pressure di area bush mid lane karena membiarkan outer mid lane turret hidup atau tetap berada dalam vision dari tim Liquid adalah keharusan agar nanti Yehezkiel bisa memberikan vision yang lebih luas lagi dengan damage yang bisa dia berikan. Oke, tapi jangan lupakan di arah top lane sana mereka coba untuk mendapatkan satu buah turret kembali. Dan kali ini agak sedikit berbeda. Kenapa berbeda? Karena mereka akan coba berbahaya dan jangan tendang Edward. Kalau mereka menendang karena Edward tidak akan menjadi bahaya. Edward masih terlalu tebal dan itu dia. Mereka termakan perangkap, mereka kehilangan implosion. Menghentikan pergerakan para pasukan dari tim Liquid ID. Untungnya Ana masih ada flicker terakhir, tapi sayangnya damage dari Yue tidak bisa dibendung kembali. Itu dia Profesor, jangan mereka tendang Edward, kalkulasi karena Edward mereka belum cukup. Dan kali ini tim Liquid ID harus merelakan turtle ketiganya akan diambil oleh Aurora. Demon Kite lagi yang mendapatkan hal tersebut dan sekarang Aaron mencoba untuk memberikan Death Sonaranya. Thanks to Mystic Field, ini dia combo yang sebenarnya mengerikan nanti di late game. Yehezkiel dan Aaron Shiki. Ketika Mystic Field dibentangkan dan adanya Death Sonata mungkin akan menjadi jawaban. Tapi jujur Ranger Mas, kayaknya untuk sekarang Aaron Shiki ketika bermain seperti ini ya, lebih membutuhkan item seperti si Halberd agar nantinya efek dari life band akan bisa menghentikan spell fam tinggi dari Alpha yang dibawakan oleh Demon Kite. Yes, benar banget. Itu dia. Mereka harus coba langsung ubah cara permainan mereka. Gimana caranya tembusin depannya. Dan bahkan Renege ini menjadi masalah banget sih kita lihat. Para pasukan dari tim Liquid ID, The Wild Dragon menuju ke arah yang tepat, membuat Renege kali ini tidak terkena damage dari turret. Implosion dibalikan kembali kanannya, mereka kehilangan Spear of Alpha dan bahkan Fabian menjadi korban bersama dengan Aran. The Wild Dragon ke Renege, tapi sayang sekali turretnya mengarah ke yang lain. Itu dia, dan ini membuka kesempatan bagi tim Aurora untuk bisa mendobrak bagaimana invade jungle yang tidak terhentikan agar perbedaan gap level, gap gold, dan tentunya item yang akan menjadi bonusnya cukup dibedakan. Favian, walaupun dia sama levelnya dengan Demon Kite, tapi by item, by gold, agak sedikit ada perbedaan di sana. Yes, benar banget. Dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan para pasukan dari tim Liquid itu Yehezkiel saat ini. Iya. Yehezkiel. Meta high ground yang tentunya sudah mulai terlupakan kali ini. Dan Aurora, mereka bermain lagi-lagi dengan front to back, dengan percaya diri karena domainnya juga sudah memiliki damage yang sangat-sangat tinggi. Malefic Gun yang menjadi jawaban atas sebuah range yang nantinya bisa dia manfaatkan agar Renege lebih mudah untuk mendapatkan implosion di timing yang tepat. Oh, lihat kali ini Iron Shiki juga tidak bisa terlalu dalam karena walaupun dengan adanya Purify yang dia miliki, dia bisa saja dimakan kapanpun oleh Renege. Dari tadi momentum yang dimiliki dari Renege ini terlalu manis Profesor, terlalu objektif dan dia selalu ke arah belakang. Ya, karena yang menggunakan Purify juga cuma Iron Shiki masalahnya. Dia nggak peduli siapapun yang akan diisap, bahkan dari satu momentum terhadap seorang Favian. Ini benar-benar sangat cepat banget sih tempo permainan dari kedua belah tim. Bahkan dengan 1.600 gold difference yang sudah dipegang lagi oleh tim Aurora. Berbalik seswing itu loh goldnya. Secepat itu. Lagi-lagi Aurora membalikan keadaan dengan gold yang sama, dengan gold yang serupa.
Dan sekarang lagi-lagi Lord Dance ala Filipin. Kita akan melihat hal tersebut dengan permainan tim fight 5 lawan 5 dan Aran harus hati-hati di sana. Ingat sekali lagi. Aran, Widi ingat, ini Alpha. Ini Alpha, dia bisa dilenyapkan kapanpun. Tapi dan itu dia Downing Line yang terlalu sakit bakar Renegade. Hilang the duel, jangan di on point. Berhasil mendapatkan double kill. Perpasukan dari Team Liquid, membalikan kembali kanan triple kill. Looking for Maniac dari seorang Iron Siki. Di depan sana perpasukan dari Team Liquid ini membalikan kembali kanan. Dan damage dari seorang Edward. One last hit. Maniac! Iron Siki membalaskan kembali keuntungan dipegang oleh tim Aurora dan tim Liquid take the Maniac. Let's go Liquid! Kali ini keadaan berbalik, Lord didapatkan, Maniac pun diamankan oleh Iron Shiki dan Demon Kite. Dia Spin of Alpha ke depan, tapi apakah cukup untuk menembakkan karya Yeskiel Implosion bangsat? Implosion dan Death Sonata. Harta tata Death Sonata tidak bisa menyelamatkan Fabian, tapi setidaknya menukar dengan Demon Kite. Winter Crown yang digunakan kali ini, Demon Kite sudah kehilangan 2 source. Ada Queen Swings, ada Winter Crown, tapi pertukarannya ada Jungle, ditukarkan dengan Jungle. Fabian harus tumbang, Lordnya tapi masih didapatkan oleh tim Liquid. Lagi-lagi keadaan berbalik, 1.600 gold berada di tangan tim Liquid. Alright, di arah top lane, para pasukan dari tim Liquid, mereka melepaskan Lordnya berjalan begitu saja, Profesor KB. Liquid, mereka membalikan langsung 2.000 gold dengan instan. Mereka mendapatkan Maniac untuk Iron Shiki. Mereka mendapatkan momentum agar bisa membalikan keadaan dan sekarang Yeskiel sedang online. Tentu ini akan menjadi dampak yang begitu positif. Karena lihat dari stacknya, Aaron sudah mengumpulkan 600 stack untuk pasif dari Granger bertambah dengan 800 cap awalnya. Dan kali ini sudah memiliki 6% threshold HP. Siapapun yang dalam keadaan sekarat sekali kena Death Sonara akan hilang seketika. Harta tahta Death Sonara dari Granger. Early tempo yang mulai dibalikan dengan cepat. Aurora mulai kehilangan momentumnya. Wind of Nature terpaksa digunakan oleh Domeng karena dia butuh untuk bertahan hidup. Oke, checking boost terhadap seorang Aran. Kali ini yang ada di depan sana, karena dia nggak bisa masuk ke dalam, karena dia bisa dilumat. Jadi ada baiknya minta tolong sama Death Sonata, Profesor. Death Sonata untuk open map juga. Ya, open map juga. Nah, ketika informasi terdapatkan ada satu orang di depan sana, Aran baru bisa ngebuka. Itu dia, harusnya memang tugas Aran. Tapi kenapa Iron Shiki? Karena Iron Shiki tahu kalau Aran yang masuk, Aran bisa ditelan. Dan ketika mereka tidak memiliki frontliner seperti Aran, Yeskiel yang menjadi masalah. Sedangkan satu-satunya jawaban untuk bisa menyelesaikan game ini ya di Yeskiel. Ya, dan jangan lupa Mystic Field juga bisa open the map. Ini akan menjadi sebuah keuntungan, ini akan menjadi sebuah hal positif bagi tim Liquid. Downing Light juga sama. Banyak momentum yang bisa diciptakan dan Widi dengan Twilight Armor juga akan menutup damage dari Bruno. Ini yang sempat aku mention juga karena Bruno memang memiliki high quality damage. Burst damage yang tinggi, critical damage yang sangat-sangat fatal. Tapi dengan adanya Twilight Armor harusnya damage reduction yang didapatkan oleh Widi akan menjadi jawabannya. Yes, jangan lupakan kalau misalnya ini adalah debut Xavier yang dimana Xavier itu terakhir muncul di M-Series pada M4. Dan itu adalah di babak Grand Final dan hero kemenangan bagi Echo. Waktu berhadapan dengan Blacklist International. Atau Liquid Philippines. Wah, ini dia teman-teman ya. Dan kali ini digunakan lagi oleh Liquid ID. Yang sebelumnya digunakan oleh Liquid Philippines. Lord didapatkan dan tinggal menunggu momentum. Apakah Liquid akan bergerak untuk targeting hero-nya dulu atau objektifnya dulu? Oke, kayaknya kalau untuk ke arah objektifnya terlebih dahulu ini nggak baik sih. Mereka akan bisa di-counter oleh seorang Renegade. Renegade satu jawaban yang pertama. Kalau Renegade minimal kalau nggak kepoking atau tumbang aja udah itu mahal banget. Tapi lihat Widi, nggak boleh salah tendang seperti sebelumnya. Widi benar-benar harus tendang ke arah sosok seorang Yue. Kalau nggak yang tidak memiliki Purify. Tapi jangan Edward, jangan Renegade. Itu akan mempermasalahkan semuanya. Nice banget visionnya dari Implosion, Purify Gaming, tapi tampaknya di sana mereka kehilangan seorang Aran. Duel mereka menuju seorang Edward. Follow yang damage yang berhasil didapatkan oleh para pasukan tim Liquid ini. Minimal di belakang sana, tim Liquid ini berhasil menumbangkan 1 poin kill. Tapi no power of retribution. Siapa kena Domeng tumbang? Shutdown terjadi. Lord tidak ada yang bisa megang. Para pasukan dari tim Liquid ini. Mereka mencoba untuk mundur. Dan Downing Light mencoba untuk melakukan sedikit screening di arah mid lane. Trade 3 untuk 3 memang pertukaran terjadi. Tapi Domeng yang tadi melakukan sebuah tackle dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan. Dan harus dihilangkan seketika.
dengan adanya efek dari Downing Light dan Yeskiel. Profesor, ini bahaya banget Profesor. Yes, masih Mystic Field tentunya. Itu dia Mystic Field yang harus dicek terus sama seorang Yeskiel. Karena dari tadi itu dia selalu aku bilang sama Profesor KB, kenapa kita bilang Yeskiel yang bisa menyelamatkan tim Liquid. Karena satu-satunya bisa nge-deliver damage dengan pasti ke arah belakang dan tidak bisa dibendung oleh tim dari Aurora. Oleh itu apapun, Yeskiel. itu dia. Apakah kali ini kita akan melihat kembali permainan front to back yang akan Yeskiel. dibawakan oleh Yeskiel. Dia nggak boleh ke depan seperti itu Profesor. Dia flicker loh. Tapi menunggu juga nih karena dapat informasi dari Widi sebenarnya. Ada Demon Kite di sana. Dan Downing Light terus digunakan. Conceal Play Ready Jack, Conceal Play bertahan dengan Adekas. Satu momen Mystic Field, Ready Jack. Oh, itu dia. Godlike yang berhasil didapatkan oleh seorang Aaron Shiki. Tapi di depan sana berpasukan dari tim Liquid. Mereka kehilangan Lordnya. Pertukaran dengan ada double kill terhadap Demon Kite. Looking for 3 orang yang tumbang. Tapi nampaknya berpasukan dari tim Liquid tidak akan melepaskan Lord bergerak begitu saja di bottom lane. Pertukaran antara 3 orang dengan 1 Lord. Profesor, is it worth it? Masih worth it karena seperti biasa ketika ada satu tim fokus ke arah dari Lordnya, pasti akan ada yang fokus ke hero dan mereka mau in game. Oke, looking for end game. Target mereka berikan seorang Doming, tapi lebih Mystic Field. Beri dasaran. Fokus ke arah Doming win. Om Danger gak bisa menyelamatkan. Let's go! Let's go Liquid! Let's go Liquid! Di game pertama berhasil membalikan kembali kanan dan mendapatkan match point. Once again, let's go Liquid! Let's go Liquid! Tentunya dengan satu kesempatan ketika memang semua orang fokus ke arah dari Lordnya, take over, target orangnya, dan hancurkan keseimbangan dari kuantitas membernya. Tim Liquid langsung menyelesaikan job desk-nya masing-masing.